Perkenalkan, nama saya Simangunsono Meteodelio dari kelas MIPA 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang lembaga negara meliputi suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, sebelum ke tugas dan wewenangnya, jadi di sini saya akan memberitahu apa itu pengertian suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, jadi suprastruktur politik itu adalah mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Sedangkan infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Nah, setelah mengetahui apa itu suprastruktur dan infrastruktur, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh suprastruktur politik. Nah, yang pertama itu ada MPR atau bisa disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, jadi MPR ini merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. Nah, kemudian ada juga tugas dan wewenang MPR. Nah, tugas dan wewenang pertama yaitu mengubah dan menetapkan UUD, kemudian melantik presiden dan wakilnya, kemudian memutuskan usul DPR, kemudian melantik wakil presiden menjadi presiden. Nah, untuk tugas yang melantik wakil presiden dan menjadi presiden itu mempunyai syarat, yaitu presidennya itu mangkat atau berhenti. Jadi saat presidennya mangkat atau berhenti, MPR itu bisa mengganti presiden itu melalui pelantikan wakil presiden. Jadi wakil presidennya itu yang menjadi presiden. Nah, kemudian tugas dan wewenang yang terakhir itu menetapkan peraturan dan kode etik MPR. Nah, kemudian contoh suprastruktur politik yang kedua itu ada DPR atau bisa dibilang Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang juga dipilih melalui pemilihan umum. Nah, untuk DPR itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Nah, apa itu maksudnya fungsi legislasi? Jadi maksudnya fungsi legislasi DPR itu adalah DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UUD. Nah, kemudian apa itu fungsi pengawasan? Nah, jadi fungsi pengawasan DPR itu adalah mengawasi pelaksanaan UUD dan APBN. Dan yang terakhir fungsi anggaran. Maksudnya fungsi anggaran DPR itu adalah pembahas dan pemberi persetujuan terhadap APBN. Nah, kemudian selain fungsi, DPR juga memiliki tugas dan wewenangnya. Nah, tugas dan wewenangnya itu dibagi lagi berdasarkan fungsi-fungsinya. Nah, kalau tugas dan wewenang DPR berdasarkan fungsi anggaran itu, yang pertama, memberikan persetujuan pada APBN yang diajukan Presiden. Kemudian memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak pendidikan dan agama. Nah, RUU itu adalah rancangan undang-undang. Nah, kemudian menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Dan tugas dan wewenang berdasarkan fungsi anggaran yang terakhir adalah memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara. Nah, selanjutnya itu ada tugas dan wewenang berdasarkan fungsi selanjutnya, yaitu tugas dan wewenang DPR berdasarkan fungsi pengawasan. Nah, jadi yang pertama itu ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Dan tugas dan wewenang kedua yaitu membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kemudian contoh suprastruktur yang ketiga itu ada DPD atau bisa dibilang Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPD ini hampir sama seperti DPR, cuma DPD ini dari namanya saja hampir mirip. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, kalau DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Nah, bedanya itu hanya di rakyat dan daerah. Nah, kalau DPD ini lebih condong ke daerah. Nah, DPD juga mempunyai tugas dan wewenangnya. Yang pertama, pengajuan usul rancangan undang-undang, kemudian membahas rancangan undang-undang, lalu pertimbangan atas RUU dan pilihan anggota BPK, kemudian pengawasan atas pelaksanaan UUD, terlibat dalam penyusun prolegnas, dan pemantauan dan evaluasi Raperda. Nah, untuk tugas pertama, apa maksudnya? Nah, jadi untuk tugas pertama itu kan pengajuan usul rancangan undang-undang. Nah, maksudnya ini RUU ini diajukan kepada DPR yang berkaitan dengan daerahnya. Jadi RUU-nya itu berkaitan dengan daerahnya seperti otonomi daerah, hubungan pusat, terus pengelolaan SDA daerah dan lain-lain. Kemudian
di tugas dan wewenang kedua, yaitu pembahasan rancangan undang-undang. Nah, maksudnya itu apa? Jadi maksudnya itu UUD yang diajukan oleh DPD kepada DPR itu ikut dibahas juga oleh DPD itu sendiri. Nah, kemudian apa maksudnya pertimbangan atas RUU dan pemilihan anggota BPK? Nah, maksudnya itu DPD terlibat dalam pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Jadi tidak hanya otonomi daerah juga, tetapi dia melakukan pertimbangan atas RUU yang dirancang oleh BPK atau ada hubungannya dengan BPK. Nah, kemudian apa maksudnya tugas dan wewenang DPD yang keempat? Nah, maksudnya itu pengawasan atas pelaksanaan UUD. Nah, jadi DPD itu mengawasi atas pelaksanaan UUD. Jadi misalnya kayak pelaksanaan Undang-Undang Dasar yang terjadi sekarang ini. Kemudian di tugas kelima itu terlibat dalam menyusun prolegnas. Nah, maksudnya apa? Jadi terlibat dalam penyusunan prolegnas itu maksudnya DPD terlibat dalam menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan daerahnya. Misalnya seperti otonomi daerah, kemudian hubungan pusat dengan daerah, dan pengelolaan SDA daerah. Kemudian apa maksudnya tugas yang terakhir? Nah, tugas terakhir itu kan pemantauan dan evaluasi Raperda. Nah, maksudnya itu DPD itu juga ikut melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah atau Raperda dan peraturan daerah atau Perda. Jadi evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada contoh suprastruktur yang ketiga, yaitu presiden. Nah, presiden ini adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Tentunya tidak asing lagi bagi kita untuk mengetahui presiden ini. Nah, presiden ini juga bisa dikatakan sebagai simbol resmi negara Indonesia yang diketahui oleh dunia. Nah, kemudian ada juga tugas presiden sebagai kepala negara. Nah, tugas presiden sebagai kepala negara yang pertama itu adalah memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara berdasarkan Undang-Undang Pasal 10. Kemudian tugas yang kedua, presiden memilih dan memutuskan pengangkatan duta dan konsul berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 ayat 1. Dan tugas presiden sebagai kepala negara yang terakhir adalah menerima dan menempatkan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 ayat 1. Nah, tidak hanya sebagai kepala negara saja, tetapi presiden juga bertugas sebagai kepala pemerintahan. Nah, apa aja tugasnya? Jadi yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 4 ayat 1, kemudian menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang. Kemudian yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan para menteri berdasarkan Undang-Undang Pasal 17 ayat 2, kemudian mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang, kemudian merancang undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disingkat APBN, dan tugas dan presiden sebagai kepala pemerintahan yang terakhir itu adalah meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Nah, jadi presiden itu bisa meresmikan anggota BPK. Nah, selain tugas, presiden juga memiliki beberapa wewenang. Nah, contohnya ada di PPT, yaitu wewenangnya yang pertama itu ada berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, kemudian wewenang yang kedua itu dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DPR. Jadi bisa membuat suatu perjanjian dengan negara lain, tetapi harus disetujui dulu oleh DPR-nya. Kemudian wewenang ketiga itu ada memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian wewenang keempat itu menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika dalam hal genting yang memaksa. Jadi bisa mengganti undang-undang dalam hal yang genting atau memaksa. Kemudian wewenang presiden yang kelima itu adalah berwenang memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang telah diatur dalam undang-undang. Nah, kemudian di sini ada contoh suprastruktur selanjutnya, yaitu Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini hampir sama seperti DPD, dia memiliki lumayan banyak fungsi.
Di sini tertera 5 fungsi, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, dan fungsi administratif. Nah, tugas dan wewenangnya pun juga dibagi-bagi berdasarkan fungsi-fungsi tersebut. Nah, untuk tugas dan wewenang berdasarkan fungsi peradilan, yang pertama adalah sebagai pengadilan negara tertinggi, karena MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah RI ditetapkan secara adil, tepat, dan benar. Nah, kemudian tugas dan wewenang yang kedua itu yaitu berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Nah, pada tingkat pertama dan terakhir itu meliputi semua sengketa, maksud saya sengketa yang mengadili. Nah, untuk tugas dan wewenang berdasarkan fungsi peradilan yang terakhir itu adalah hak uji material. Nah, maksudnya itu wewenang menguji atau menilai secara material peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang suatu peraturan yang ditinjau dari isinya atau materinya dan bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Setelah tugas dan wewenang berdasarkan fungsi pengadilan, di sini saya akan menyebutkan tugas dan wewenang berdasarkan fungsi pengawasan. Nah, untuk tugas dan wewenang berdasarkan fungsi pengawasan, yang pertama adalah MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan dapat diselenggarakan dengan baik. Nah, kemudian MA juga melakukan pengawasan terhadap beberapa hal, yaitu tingkah laku para hakim, penasihat hukum, dan notaris juga. Nah, setelah tugas dan wewenang berdasarkan fungsi pengawasan, di sini juga ada tugas dan wewenang berdasarkan fungsi pengatur. Nah, jadi yang pertama itu tugasnya adalah MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang tentang MA. Nah, kemudian tugas dan wewenang berdasarkan fungsi mengatur yang kedua adalah MA dapat membuat peraturan acara sendiri apabila dianggap perlu untuk mencakupi hukum acara yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, setelah tugas dan wewenang MPR berdasarkan fungsi mengatur, di sini saya akan menyebutkan juga tugas dan wewenang MPR berdasarkan fungsi nasihat. Nah, untuk tugas dan wewenang yang pertama itu, MA memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Nah, kemudian yang tugas dan wewenang kedua itu, MA memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Dan setelah tugas pertama dan kedua, ada juga wewenang yang dikhususkan untuk MPK berdasarkan fungsi nasihat ini, yaitu Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Nah, selanjutnya contoh suprastruktur yang selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi itu lembaga tinggi negara yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Nah, jadi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang paling tinggi. Hampir sama seperti Mahkamah Agung, jadi MK juga memiliki tugas dan wewenangnya. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap UUD. Lalu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Kemudian memutus pembubaran partai politik. Kemudian memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Dan tugas dan wewenang MK atau Mahkamah Konstitusi yang terakhir adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden atau wakil presiden. Nah, contoh suprastruktur yang selanjutnya itu ada Komisi Yudisial atau bisa disingkat KY. Nah, jadi KY itu suatu lembaga yang memiliki sifat mandiri yang berwenang dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Jadi KY ini dibuat dengan tujuan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Nah, untuk tugas KY yang pertama adalah melakukan pendaftaran calon Hakim Agung. Nah, untuk yang tugas kedua melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung. Lalu tugas ketiga menetapkan calon Hakim Agung. Lalu tugas KY yang keempat atau yang terakhir adalah mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Nah, selanjutnya
Selain memiliki tugas, KAI juga memiliki wewenangnya. Nah, untuk wewenang yang pertama adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim AD HOC di Mahkamah Agung kepada DPR. Kemudian wewenang KAI yang kedua yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hukum. Kemudian wewenang KAI yang ketiga itu menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim yang bisa disingkat KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Nah, kemudian wewenang KAI yang keempat yaitu menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Nah, kemudian di sini ada contoh suprastruktur politik yang selanjutnya, yakni Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, jadi BPK ini pastinya salah satu lembaga suprastruktur yang erat hubungannya dengan keuangan negara. Nah, untuk BPK juga hampir sama seperti suprastruktur lainnya. Ia juga memiliki tugas dan wewenangnya sendiri. Nah, untuk tugas dan wewenangnya yang pertama itu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian tugas dan wewenang BPK yang kedua itu menentukan objek pemeriksaan, lalu merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap keuangan negara, dan mencakup kinerja melalui pengelolaan keuangan. Nah, untuk tugas dan wewenang BPK yang ketiga itu memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. Nah, kemudian tugas dan wewenang BPK yang keempat itu memberi nasihat atau pendapat yang berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Jadi masalahnya itu mengenai kerugian negara. Nah, setelah membahas tentang contoh-contoh suprastruktur dan kita juga sudah membahas tugas dan wewenangnya, kemudian kita lanjut ke contoh infrastruktur. Nah, untuk contoh infrastruktur yang pertama itu ada partai politik. Nah, partai politik itu juga hampir sama seperti lembaga-lembaga suprastruktur. Jadi, lembaga infrastruktur juga termasuk partai politik ini memiliki tugas dan wewenangnya. Nah, untuk tugas dan wewenang partai politik yang pertama yaitu membina dan mengurusi kerusakan sarana dan prasarana demi kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, mengurus tugas yang bermasalah yang berhubungan dengan pihak politik. Dan yang ketiga, mengusulkan calon untuk mengikuti pemilu dan menjadi wakil di dalam suatu partai politik. Kemudian yang keempat itu mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sesuai dari tujuan dari suatu wilayah atau negara. Nah, untuk yang tugas yang ketiga ini yaitu mengusulkan calon untuk mengikuti pemilu dan menjadi wakil di dalam suatu partai politik. Nah, contohnya itu bisa kita lihat saat sekarang ini. Jadi presiden dan wakilnya itu Pak Joko Widodo dan wakilnya itu berasal dari partai politik ini yang kemudian diajukan menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian contoh infrastruktur yang kedua yaitu kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan ini juga memiliki tugas dan wewenang. Nah, untuk tugas dan wewenangnya itu kelompok yang mempunyai kepentingan, kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Kemudian seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik atau adanya bersifat independen atau mandiri. Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutupi kemungkinan kelompok kepentingan ini juga akan berusaha untuk memperjuangkan kebijakan politik negara demi kepentingan kelompoknya. Nah, selanjutnya ada contoh infrastruktur yang selanjutnya yaitu kelompok penekan. Nah, kelompok penekan ini juga memiliki tugas dan wewenang. Nah, untuk tugasnya yaitu mempengaruhi dan meyakinkan keputusan politik para pejabat publik agar bertindak sesuai dengan kepentingan anggota kelompoknya. Nah, selain tugasnya, kelompok penekan juga memiliki wewenang. Nah, wewenangnya itu adalah menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka, misalnya dengan cara melakukan demonstrasi, aksi mogok, dan sebagainya. Nah, jadi yang biasa kita lihat itu seperti kayak demonstrasi-demonstrasi di jalan raya gitu. Nah, itu merupakan wewenang kelompok penekan.
Nah, kemudian ada contoh infrastruktur yang terakhir, yaitu media komunikasi politik. Nah, jadi media komunikasi politik ini tidak memiliki wewenang, tapi dia memiliki tugas utama. Nah, untuk tugas utamanya itu adalah menyampaikan informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Nah, jadi itu semua contoh-contoh infrastruktur politik, kemudian suprastruktur politik, serta tugas dan wewenangnya juga. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat.